Bacaan dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan dia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kamu menyembah yang kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah datang sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia, dan sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataan Yesus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan,
sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Sebagai orang beriman Kristiani, berarti menerima dan mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Untuk menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, kita sebagai pengikutnya harus melakukan pertobatan, yaitu dengan meninggalkan masa lalu yang kelam oleh dosa dan berjalan menuju masa depan yang berlimpah dengan sumber kehidupan dalam Tuhan. Pertobatan radikal seperti itu menjadi prasyarat iman akan Yesus sebagaimana yang dialami oleh perempuan Samaria yang dijumpai Yesus di sumur Yakub dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sungguh memahami keadaan perempuan Samaria. Dengan penuh kesabaran, Yesus membimbingnya untuk sampai pada iman yang benar. Proses bimbingan bermula dari inisiatif Yesus yang menemui dan meminta air kepada perempuan Samaria itu. Dari sini, Yesus secara bertahap membimbing iman perempuan Samaria itu untuk sampai kepada penerimaan dirinya sebagai Sang Juru Selamat dunia. Yesus pertama-tama menuntun pengetahuan dan pengenalan perempuan itu terhadap dirinya. Mulai dari seorang Yahudi biasa, pengenalan sebagai nabi, sebagai Kristus, dan sampai pada pengenalan dan pengetahuan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat dunia. Sekilas tampaknya Yesus yang meminta air sebagai minuman alamiah untuk melegakan rasa haus. Namun, justru Yesuslah yang kemudian menawarkan air kehidupan rohani yang tidak akan membuat haus lagi. Yesus menerima perempuan Samaria itu apa adanya. Kemunculan perempuan Samaria di sumur Yakub pada tengah hari merupakan caranya untuk menghindari bertemu dan bersama perempuan lain. Hal itu dilakukannya karena sadar bahwa dirinya dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. Anggapan itu secara otomatis membuatnya terisolasi dan terasing dari kehidupan bersama di masyarakat. Perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus di sumur Yakub merupakan suatu peristiwa yang istimewa. Ia disembuhkan dari masa lalunya. Perjumpaannya dengan Yesus telah membuatnya dibebaskan dari belenggu keterasingan menuju iman kepada Yesus. Bahkan dengan sukacita menjalankan tugas perutusan untuk menjadi saksi, mewartakan kehadiran Yesus Sang Juru Selamat kepada sesamanya. Kesaksiannya membawa banyak orang Samaria lain menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan mereka meminta kepada Yesus supaya tinggal bersama mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya, sehingga lebih banyak lagi orang Samaria yang menjadi percaya kepadanya. Hingga pengakuan yang sungguh bahwa Dialah Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kisah ini memberikan gambaran kepada kita ciri-ciri memperjuangkan iman, yakni meninggalkan masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, dan menerima Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dunia dengan segala sukacita,
dan menjadi saksi dengan mewartakan Yesus Sang Juru Selamat kepada sesama. Cara hidup Yesus sendiri menjadi contoh bagi kita untuk menjalankan gaya hidup yang membahagiakan, karena hidup kita diwarnai oleh cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita membawa hidup kita ke arah yang benar dengan melakukan pertobatan, khususnya pada masa berrahmat, masa Prapaskah ini. Amin. Pace e bene.